Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi pengantar database yang merupakan salah satu materi dasar dan paling penting dalam bidang sistem informasi dan teknologi informasi. Materi yang saya sampaikan pada video ini merujuk pada buku yang berjudul Pengantar Database, Teori, Desain, dan SQL karya Dr. Muhammad Hasbi dan Nurul Maulidiah. Video ini akan berdurasi kurang lebih 15 menit dan di dalamnya kita akan membahas konsep-konsep fundamental database mulai dari pengertian database, sistem manajemen database atau DBMS, arsitektur database, model-model data, hingga konsep normalisasi. Materi ini sangat penting karena hampir semua aplikasi yang kita gunakan saat ini, baik aplikasi web maupun mobile, pasti melibatkan database di belakangnya. Jadi, supaya pemahamannya runtut, saya sarankan videonya ditonton sampai selesai dan kita akan membahas secara perlahan, bertahap, dari konsep yang paling dasar hingga yang paling teknis. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas pengenalan dan konsep dasar database. Nah, pertanyaan paling mendasar tuh yang perlu kita jawab adalah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan database? Nah, secara sederhana, database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berkaitan dan disimpan secara struktur di dalam suatu tulisan. Sehingga data tersebut dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Data di dalam database tidak disimpan secara acak, melainkan mengikuti struktur tertentu agar dapat diproses secara efisien. Jika kita bandingkan dengan pengelolaan data secara manual, misalnya pencatatan menggunakan buku atau arsip kertas, tentu metode tersebut memiliki banyak keterbatasan. Data mudah rusak, sulit dicari, dan rawan terjadi kesalahan. Bayangkan, jika kita harus mencari data satu mahasiswa di tengah ribuan arsip kertas, betapa tidak efisiennya. Oleh karena itu, database hadir sebagai solusi untuk mengelola data jumlah besar dengan cara yang lebih aman dan efisien. Secara historis, pengelolaan data mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pada era 1950-an, data masih disimpan secara manual atau menggunakan sistem file sederhana. Kemudian pada tahun 1970, seorang ilmuwan bernama Edgar F. Codd memperkenalkan konsep database relasional. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan DBMS modern. Memasuki tahun 1980-an, mulai muncul DBMS komersial seperti Oracle, IBM DB2, dan Microsoft SQL Server. Hingga saat ini, database terus berkembang dengan hadirnya teknologi seperti NoSQL, Big Data, dan Cloud Database. Dalam kehidupan sehari-hari, database digunakan hampir di semua bidang. Di perbankan, database menyimpan data nasabah, transaksi, dan saldo. Di e-commerce, database mengelola data produk, pelanggan, serta riwayat pembelian. Di dunia pendidikan, database digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, nilai, dan jadwal perkuliahan. Bahkan media sosial, aplikasi transportasi online, dan aplikasi kesehatan pun sangat bergantung pada database dan untuk beroperasi. Nah, database memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya data tersusun secara terorganisir, disimpan secara terpusat, memiliki struktur yang jelas, serta dijaga keamanannya. Karena itulah database menjadi komponen yang sangat krusial dalam sistem informasi modern. Setelah memahami apa sih itu database, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sistem manajemen database atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. DBMS berperan sebagai perantara antara pengguna dengan database itu sendiri. Tanpa DBMS, pengguna harus mengakses data secara langsung dari penyimpanan fisik yang tentu sangat tidak praktis dan berisiko tinggi. Bisa dibayangkan betapa rumitnya jika kita harus memahami struktur penyimpanan fisik setiap kali ingin mengakses data. Dengan adanya DBMS, pengguna cukup berinteraksi melalui perintah atau antarmuka yang disediakan tanpa perlu tahu detail teknisnya. Jenis DBMS yang paling umum digunakan itu adalah Relational Database Management System atau RDBMS.
Contoh RDBMS yang sering kita temui sekarang antara lain itu ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan SQL Server. Pada RDBMS, data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan dan diakses menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language. Selain RDBMS, terdapat juga jenis DBMS lain seperti Hierarchical DBMS yang menggunakan struktur pohon untuk menyimpan data. Network DBMS yang lebih fleksibel dapat menghubungkan data serta NoSQL database yang dirancang khusus untuk menangani data tidak terstruktur dan kebutuhan skala besar. NoSQL banyak digunakan pada sistem big data dan aplikasi dengan lalu lintas tinggi seperti media sosial. DBMS itu sendiri memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu menyimpan data secara terstruktur dan efisien. Yang kedua, mengatur hak akses pengguna agar tidak semua orang bisa mengubah data sensitif. Yang ketiga itu mengelola transaksi dengan prinsip ACID yang merupakan singkatan dari atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Nah, keempat, menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah. Dan fungsi kelima itu menyediakan mekanisme backup dan recovery untuk mencegah kehilangan data. Nah, dengan fungsi-fungsi ini, DBMS memastikan bahwa data tetap konsisten dan aman meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Di dalam DBMS terdapat beberapa komponen penting. Ada database engine yang bertugas memproses data secara fisik, query processor yang menerjemahkan perintah SQL menjadi operasi database, transaction manager yang mengatur untuk memastikan transaksi berjalan dengan benar, serta data dictionary yang menyimpan metadata atau informasi terstruktur database. Semua komponen ini bekerja sama untuk memastikan pengelolaan data berjalan dengan baik dan efisien. Nah, pada bagian ketiga ini, kita akan membahas arsitektur database dan model data. Salah satu konsep penting dalam arsitektur database adalah arsitektur tingkat 3 atau 3-level architecture. Nah, arsitektur ini terdiri dari 3 level pertama. Level eksternal yang menggambarkan bagaimana pengguna melihat data sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, seorang kasir hanya melihat data transaksi, sedangkan manajer melihat data laporan penjualan. Kedua, level konseptual yang menggambarkan struktur logis keseluruhan database tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan secara fisik. Dan yang ketiga, level internal yang berkaitan langsung dengan penyimpanan fisik data di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Keuntungan dari arsitektur 3 tingkat ini adalah adanya independensi data, artinya perubahan pada satu level tidak akan berdampak langsung pada level lainnya. Misalnya, jika kita mengubah cara penyimpanan fisik data, pengguna tidak perlu tahu dan tidak terpengaruh. Selain itu, arsitektur ini juga meningkatkan keamanan karena setiap level bisa memiliki kontrol akses yang berbeda, serta meningkatkan fleksibilitas sistem secara keseluruhan. Selain arsitektur, kita juga mengenal berbagai model data. Beberapa model data yang umum digunakan antara lain model hierarkis yang menyusun data seperti pohon, model jaringan yang lebih fleksibel dengan banyak hubungan, model relasional yang menggunakan tabel, model objek yang menyimpan data dalam bentuk objek seperti pemrograman berorientasi objek, model dokumen yang menyimpan data dalam format JSON atau XML, dan model key value yang menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai. Nah, dari semua model tersebut, model relasional adalah yang paling banyak digunakan hingga saat ini karena strukturnya sederhana, mudah dipahami, dan memiliki fondasi matematis yang kuat. Kemudian pada bab keempat itu kita fokus pada relational dan entity relationship diagram atau ERD. Nah, dalam model relasional, data direpresentasikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom.
Baris dalam tabel disebut tuple dan atau record. Nah, sedangkan kolom disebut atribut. Nah, setiap tabel memiliki primary key yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap baris data. Primary key ini sangat penting karena memastikan tidak ada data yang duplikat dan memudahkan pencarian data. Selain primary key, terdapat juga foreign key yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Misalnya, tabel mahasiswa memiliki foreign key berupa ID jurusan yang menghubungkan ke tabel jurusan. Konsep primary key dan foreign key ini sangat penting untuk menjaga integritas data dan membangun relasi antar tabel. Untuk merancang database sebelum diimplementasikan, biasanya itu digunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah diagram yang menggambarkan entitas, bisa berupa entitas atribut dari setiap entitas, serta relasi antar entitas dalam database. Entitas bisa berupa objek seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Nah, relasi dalam ERD memiliki kardinalitas yang menunjukkan jumlah keterhubungan antar entitas dan antar entitas. Nah, ada 3 jenis kardinalitas utama. Yang pertama itu one-to-one. Misalnya, satu mahasiswa memiliki satu kartu mahasiswa. Yang kedua itu one-to-many. Misalnya, satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Dan yang ketiga itu many-to-many. Yaitu, misalnya, banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, dengan menggunakan ERD, perancang database dapat memvisualisasikan struktur database secara jelas dan komprehensif sebelum masuk ke tahap implementasi menggunakan SQL. Nah, ini sangat membantu dalam menghindari kesalahan desain di awal. Bab terakhir yang kita bahas adalah normalisasi data base. Normalisasi merupakan proses perorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan integritas data. Proses ini dilakukan dengan cara membagi data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan terstruktur. Mengapa normalisasi itu penting? Nah, karena tanpa normalisasi, database bisa mengalami berbagai anomali. Anomali insert terjadi ketika kita tidak bisa menambahkan data karena ketergantungan data lain. Anomali update terjadi ketika mengubah satu data harus mengubah banyak tempat. Dan anomali delete terjadi ketika menghapus satu data malah menghilangkan data penting lainnya. Normalisasi memiliki beberapa tahapan atau bentuk normal. Pertama adalah 1NF atau First Normal Form, di mana data harus bersifat atomik. Artinya setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai dan tidak boleh ada atribut bernilai ganda atau berulang. Kedua, ada 2NF atau Second Normal Form, di mana tabel harus sudah dalam bentuk 1NF dan semua atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Tidak boleh ada ketergantungan parsial. Yang ketiga itu ada 3NF atau Third Normal Form, di mana tabel harus sudah dalam bentuk 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci. Artinya, atribut non-kunci atau primary key tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Nah, dengan menerapkan normalisasi hingga bentuk normalisasi ketiga, database akan menjadi lebih rapi, efisien, mudah dipelihara, dan terhindar dari berbagai anomali data yang bisa menyebabkan inkonsistensi. Nah, baik sebagai kesimpulan dari video pembelajaran ini, database itu merupakan fondasi utama dalam sistem informasi modern yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi yang kita gunakan sehari-hari. DBMS membantu kita mengelola data secara efisien dan aman. Arsitektur database memastikan sistem tetap fleksibel dan dapat dikembangkan. Model relasional menyusun data secara terstruktur dalam bentuk tabel dan normalisasi menjaga kualitasnya secara integritas data. Pemahaman dasar tentang kelima konsep ini sangat penting bagi siapapun yang ingin melanjutkan pembelajaran di bidang database, sistem informasi, atau pengembangan aplikasi. Dengan memahami konsep fundamental ini, teman-teman akan lebih mudah mempelajari materi-materi lanjutan seperti SQL, desain database kompleks, dan optimasi query.
Mungkin hanya sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.